Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester genap untuk kelas 3. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan video edukasi terkait materi bab yang sama dengan sebelumnya, yaitu menyajikan gagasan melalui artikel bagian kedua. Sebelum kita mulai belajar kali ini, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami, simak dan tonton video ini sampai selesai. Pada materi sebelumnya, bagian pertama kita sudah belajar mengenai 2 poin tentang menyajikan gagasan melalui artikel. Yang pertama, kita sudah belajar mengevaluasi informasi, fakta maupun opini dalam sebuah cerita. Kita sudah belajar juga menyusun opini dalam bentuk artikel. Sekarang kita akan belajar pada poin C, yaitu menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Unsur kebahasaan yang ada di dalam artikel atau buku ilmiah itu memiliki persamaan ya, karena penyajian isinya itu berdasarkan fakta yang didukung oleh sebuah opini, bukan suatu imajinasi. Jadi bukan fiksi ya, atau bukan fiktif. Berikut ini adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati. Ada 3, yaitu adverbia, konjungsi, dan kosakata. Diingat bahwa unsur kebahasaan yang harus dicermati pada artikel atau buku ilmiah itu ada 3, adverbia, konjungsi, dan kosakata. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi agar dapat meyakinkan pembaca. Diperlukan ekspresi kepastian. Jadi ekspresi kepastian ini mewakili untuk memperkuat kalian meyakinkan si pembaca, yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Kemudian yang kedua adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan 2 satuan bahasa yang sederajat. Contohnya kata dengan kata, frasa dengan frase, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata sebuah argumentasi. Yang ketiga adalah kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik tentunya. Biasanya konteks teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk bacaan, teks opini, dan keterangan aposisi. Poin yang terakhir adalah konstruksi artikel berdasarkan fakta. Menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam menyajikan artikel. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemukan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit, kemudian menganalisisnya secara masing-masing. Yang kedua adalah pola masalah dan pemecahannya.
Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalahnya, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah, namun masih berada dalam lingkup bahasan utama. Yang ketiga adalah pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologinya atau urutan dan kesinambungan bagaimana sesuatu itu terjadi, dipaparkan secara runtut dan runut. Selanjutnya adalah pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika si penulis menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan gagasannya sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Yang terakhir adalah pola perbandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik, lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Sekarang kita akan coba untuk mengonstruksi artikel berdasarkan faktanya. Sebelah kiri ini adalah teks artikel utuh, contoh dari teks artikel utuh. Kalau kalian mengonstruksi artikel asli, kalian harus sesuaikan dengan jumlah teks artikelnya. Meskipun teks artikelnya itu panjang, kalian juga harus menganalisisnya satu demi satu atau paragraf demi paragraf. Berikut adalah contoh teks artikel utuhnya tentang makanan siap saji. Kemudian setelah kita membaca nih dari junk food itu apa, kemudian sampai di kalimat terakhir dari teks artikel utuh itu, kita coba untuk mengonstruksi mana yang merupakan kalimat fakta. Yang pertama kita sudah menemukan nih, kalimat junk food adalah jenis makanan instan atau cepat saji. Itu merupakan fakta. Jadi kita ambil dan kita taruh di bagian fakta. Selanjutnya, dampak buruk yang ditimbulkan oleh makanan jenis junk food dipicu oleh adanya kandungan zat berbahaya. Ini adalah contoh kalimat fakta. Jadi kita pindah dari teks artikel ke kalimat fakta. Jadi itu ya contoh sederhana mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Selanjutnya, kerjakan tugas ini untuk memperdalam ilmu kalian tentang materi di bab ini. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait bab menyajikan gagasan melalui artikel. Sebelum kita menutup video ini, kita akhiri belajar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.